Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang 4 kutukan yang paling melegenda di Jawa Timur. Masyarakat Indonesia dengan beragam budaya serta adat istiadatnya, membuat sebagian masyarakat percaya akan kutukan dan ramalan. Budaya yang telah berabad-abad terjaga, membuatnya lestari sampai saat ini, termasuk pula mitos dan kutukannya. Berikut ini adalah 4 kutukan paling melegenda di Jawa Timur, salah satunya pernah dilanggar oleh Presiden Indonesia. Yang pertama adalah kutukan Ratu Sima. Kutukan Ratu Sima mengatakan bahwa, barang siapa saja kepala negara yang tidak berhati suci, jika masuk ke dalam wilayah kota Kediri, maka dia akan jatuh. Kota Kediri dikenal memiliki banyak kisah misteri dan mitos, yang bahkan sampai pada saat ini, masih dipercaya banyak kalangan. Oleh sebabnya, dari beberapa presiden yang berkuasa di Republik Indonesia, hanya 2 presiden yang memberanikan diri untuk datang ke kota Kediri. Kedua presiden tersebut adalah Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Diketahui mereka pernah datang ke kota Kediri, yang setelah kedatangannya, berakhir dengan diturunkannya dari kursi jabatan presiden. Dengan cara politik yang menimbulkan banyak pertanyaan, dan kontroversi yang saat ini masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Selain Prabu Jayabaya yang menyatakan bahwa, kota Kediri haram, untuk didatangi oleh penguasa. Kutukan kota Kediri juga dinyatakan oleh Kartike Singha, dia adalah suami dari Ratu Sima yang juga penguasa kerajaan Kalingga. Pada zaman itu Kartike Singha menyusun kitab yang berisikan, hukum pidana pertama di Nusantara, yang kemudian diberi nama Kalingga Dharma Sastra. Kitab Kalingga Dharma Sastra, terdiri dari 119 pasal di dalamnya. Ketika menyusun kitab tersebut Kartike Singha, memberikan kutukan yang berbunyi siapa saja kepala negara, yang tidak suci benar masuk wilayah kota Kediri, maka dia akan jatuh. Yang kedua adalah, kutukan Empu Gandring. Kisah keris yang meminta korban nyawa dari 7 keturunan Ken Arok, keris Empu Gandring adalah pusaka termasyhur dalam berdirinya kerajaan Singasari. Konon katanya, keris ini memiliki kekuatan supranatural, yang melebihi keris-keris pusaka pada zaman itu. Keris Empu Gandring dibuat atas pesanan Ken Arok, permintaannya harus jadi dalam waktu 1 tahun. Pekerjaan seberat ini mustahil dapat diselesaikan oleh seorang empu, namun Empu Gandring menyanggupinya, dengan segenap kekuatan gaib dan kemampuan yang dimilikinya. Singkat ceritanya, belum genap 1 tahun, Ken Arok datang untuk mengambil keris tersebut. Namun Empu Gandring belum menyelesaikan sarung kerisnya. Ken Arok pun marah dan mengujinya dengan cara, menusukkan keris itu kepada Empu Gandring. Empu Gandring dalam kondisi sekarat akibat tusukan keris itu, mengucapkan kutukan kepada Ken Arok. Kutukan itu berbunyi bahwa, keris tersebut kelak akan, meminta korban nyawa dari 7 keturunan Ken Arok. Dalam perjalanannya, keris ini terlibat dalam perselisihan dan pembunuhan elit di kerajaan Singosari. Yang ketiga adalah, kutukan Lembu Suro. Kediri bakal dadi kali, Blitar dadi latar, Tulungagung dadi kedung. Itulah bunyi kutukan Lembu Suro. Kawasan Gunung Kelut dari zaman dahulu sudah diramalkan, akan terjadinya bencana dahsyat, karena tuntutan balas dendam sosok sakti mandraguna dari Lembu Suro. Menurut sebuah legenda, Jenggolo Manik memiliki putri yang cantik jelita, bernama Dewi Kilis Suci. Dewi Kilis Suci akan dilamar oleh 2 raja namun, bukan dari kalangan manusia melainkan dari kalangan siluman. Raja Lembu bernama Lembu Suro, dan Raja Kerbau bernama Mahesa Suro, mereka adalah 2 raja yang ingin melamar Dewi Kilis Suci. Akhirnya Dewi Kilis Suci membuat sayembara, untuk membuat sumur di atas Gunung Kelut, yang harus selesai dalam waktu 1 malam. Dengan kesaktiannya, 2 raja siluman ini berhasil, menuruti permintaan Dewi Kilis Suci dengan mudah. Akan tetapi, Dewi Kilis Suci yang sejak awal enggan dipersunting, oleh Lembu Suro dan Mahesa Suro pun, sudah mengatur siasat licik. Dewi Kilis Suci menyuruh untuk kedua raja tersebut masuk ke dalam sumur, untuk menggali lebih dalam, dan di saat itulah para prajurit Dewi Kilis Suci, menimbun kedua raja tersebut dengan tanah. Namun sebelum kedua raja tersebut tewas, Lembu Suro sempat mengucapkan sumpah serapah yang berbunyi. Kediri besok bakal petuk piwalesku sing makaping kaping yoiku, Kediri bakal dadi kali, Blitar dadi latar, Tulungagung dadi kedung. Yang keempat yaitu, kutukan Cuban Rondo. Konon pasangan yang berpacaran di air terjun Cuban Rondo, tidak akan langgeng atau berusia singkat. Sejarah nama Cuban Rondo yang ada di Malang, diambil dari kisah tentang Dewi Anjarwati dari Gunung Kawi, yang menikah dengan Raden Baron Kusumo dari Gunung Anjasmoro. Setelah resmi menikah beberapa hari, Dewi Anjarwati mengajak suaminya bertandang ke rumah orang tua Raden Baron Kusumo, yang berada di Gunung Anjasmoro. Namun niat ini ditentang oleh orang tua Dewi Anjarwati menurut tradisi Jawa kuno,
pasangan pengantin baru dilarang bepergian sebelum usia pernikahan mencapai lebih dari 35 hari. Karena dapat mendatangkan kesialan bagi pasangan tersebut yang melanggarnya. Akan tetapi mereka tetap bersikeras untuk pergi. Singkat cerita, dalam perjalanan Dewi Anjarwati dan Raden Baron Kusumo bertemu dengan orang asing Joko Lelono. Rupanya orang asing tersebut terpikat dengan kecantikan Dewi Anjarwati, hingga membuat Baron Kusumo terbakar api cemburu dan menantang duel Joko Lelono. Sang istri diminta untuk bersembunyi di balik air terjun, sembari menunggu suaminya datang menjemput. Naasnya Raden Baron Kusumo dan Joko Lelono tewas dalam pertarungan sengit itu. Janji Raden Baron Kusumo untuk menjemput istrinya tidak dapat dipenuhi dan tinggallah Dewi Anjarwati yang menjanda meratapi nasibnya. Di balik air terjun, tangis dan kesedihan Dewi Anjarwati dipercaya membawa kutukan pada tempat ini. Konon pasangan yang berpacaran di air terjun Cuban Rondo tidak akan langgeng, bahkan mereka tidak akan sampai ke pelaminan akibat kutukan Dewi Anjarwati. Itulah 4 kutukan yang paling melegenda di Jawa Timur, hingga saat ini masih dipercaya di kalangan masyarakat. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.